Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah bisa bertatap muka kembali bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan kali ini kita masuk pada serial baru. Ya, serial baru di channel Habib Novel Al-Idrus, serial Habib Novel Menjawab yang kita singkat menjadi Habib Menjawab. Nah, apa ini serial Habib Menjawab? Yaitu satu serial yang di dalamnya kita akan mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepada saya melalui pesan WhatsApp di nomor khusus ya, sebagaimana tertera di layar monitor. Nah, insya Allah kalau antum mau bertanya kepada saya, maka layangkan pesan WhatsApp sesuai yang tertera di layar monitor. Insya Allah kami akan menjawabnya satu demi satu dan mudah-mudahan bisa terjawab semuanya nantinya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tri Wahyuningsih binti Abi Sukirno Giri Tontro Wonogiri. Ya, dari Wonogiri ini. Bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana ya caranya agar mudah bersyukur? Karena meskipun sering belajar, tapi mempraktekannya sulit. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sudah belajar syukur, tapi prakteknya sulit. Ikhwani rahimakumullah, terkhusus yang bertanya tentang permasalahan ini, syukur ini adalah salah satu jalan yang paling cepat untuk menambah nikmat. Ya. Kemudian syukur juga salah satu jalan yang paling cepat untuk menjadi wali Allah. Karena Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur ini masuk dalam kelompok wali-wali Allah, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Nah, siapa di antara kita yang enggak pengen dapat tambahan? Ya pasti kita pengen dapat tambahan nikmat. Nah, dan syukur merupakan qaidun ni'mah. Syukur itu adalah cara untuk mengikat nikmat ya. Syukur adalah cara untuk mengikat nikmat sehingga nikmat yang ada itu tidak lepas. Lantas bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang mudah bersyukur? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyadari punya nikmat. Ya, kalau enggak menyadari punya nikmat, ya enggak bisa bersyukur. Kalau enggak menyadari punya nikmat, ya enggak bisa berterima kasih kepada pemberi nikmat. Karena itu, mau tidak mau, kita harus meluangkan waktu untuk merenung. Dan waktu itu enggak perlu lama, ya enggak perlu lama. Walaupun cuman sesaat, walaupun cuman sekejap, tapi kita mengingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu caranya adalah menghayati betul-betul apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas sholat kita disuruh mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kalimat tahlil. Nah, ikhwani rahimakumullah, 33 ucapan alhamdulillah itu gunakanlah untuk merenungkan nikmat yang ada pada diri kita. Mulai dari nikmat Islam, iman, nikmat ilmu, nikmat sehat. Nikmat sehat mari kita detilkan lagi. Alhamdulillah saya diberi penglihatan yang sehat. Alhamdulillah saya diberi pendengaran yang sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai 33. Kalau dalam satu hari 33 kali 5 betul-betul kita merenungkan nikmat Allah yang ada dalam diri kita, maka insya Allah dada kita ini akan dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi penyebab seseorang itu
susah bersyukur ya. Sebetulnya diri kita ini kan semuanya milik Allah dan semuanya karunia Allah Ta'ala. Makanya kalau kita lihat dalam diri kita ini full nikmat. Kalau sampai kita nggak bisa bersyukur itu berarti kita kan mabuk sebetulnya ya. Mabuk yang luar biasa, lalai, ghafil. Bagaimana kita nggak lalai, bagaimana nggak mabuk, begitu banyak nikmat tapi nggak bisa merasa dirinya dapat nikmat. Begitu banyak karunia tapi nggak bisa merasa dirinya itu penuh karunia. Ya, sebagai contoh, seseorang yang mulai dari jam tangan dikasih, kemudian baju dikasih, ya handphone dikasih, kemudian celana dikasih, tempat tinggal dikasih, kendaraan dikasih. Kemudian orang tadi ngomong kepada yang memberi ya, kamu nggak pernah beri saya apa-apa, kamu nggak pernah ngasih saya apa-apa. Padahal semua ini yang ada di dirinya pemberian dari orang tersebut. Maka ini bisa dikatakan orang yang sangat lalai akan jasa orang lain. Mabuk dia, nggak bisa melihat semua yang di dirinya itu, mulai pakaian, mulai celana, mulai jam tangan, mulai tempat tinggal, kendaraan, semua pemberian dari orang tersebut. Nah sementara semua yang di diri kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa sampai kita menjadi lalai, ghafil? Jawabannya adalah karena ada setan. Ya, ada setan, ada nafsu, ada dunia yang membuat kita terhijab, tertutup. Sehingga kita nggak bisa melihat yang ada dalam diri kita disibukkan untuk melihat yang lain. Allah Ta'ala mewahyukan, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Sungguhnya karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah ini Allah udah ngajarkan caranya gimana. Jangan suka melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan suka melihat nikmat-nikmat yang dimiliki orang yang lebih dari kita. Jangan suka melihat ke atas ya. Jangan suka melihat ke atas. Karena sibuk melihat ke atas, sibuk melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu menyebabkan kita tidak bisa merasakan nikmat yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa melihat nikmat yang ada dalam diri kita. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sudah memberikan satu metode, satu cara agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana itu? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam urusan dunia, Nabi mengajarkan SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yang nikmatnya lebih sedikit dari kita. Jangan melihat kepada orang-orang yang nikmat dunianya di atas kalian, yang lebih banyak dari kalian, yang lebih hebat dari kalian urusan dunia. Jangan, tapi melihat kepada yang lebih susah, melihat kepada yang lebih rendah kenikmatannya. Kalau kita sehat, lihat orang yang sakit. Kalau kita punya nikmat, lihat orang yang nggak punya nikmat itu. Kalau kita bisa punya motor, lihat orang yang nggak punya motor. Kalau kita bisa jalan, lihat orang yang nggak bisa jalan. Terus lihat kepada yang lebih susah, lihat kepada yang lebih rendah, melihat yang di bawah kita. Jangan melihat yang lebih tinggi untuk urusan dunia. Fa innahu, karena sesungguhnya kalau kita melakukan hal tersebut, melihat kepada yang lebih rendah, melihat kepada yang lebih susah, Rasul menjanjikan kalau itu kamu lakukan, engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ya, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada dalam diri kalian. Artinya apa? Kalau kita biasa melihat yang di bawah, maka kita akan menjadi orang yang mensyukuri apa yang kita nikmati. Nah, bagaimana caranya melihat yang lebih rendah? Bagaimana caranya melihat kepada yang lebih susah? Ya, caranya nomor satu, dengan betul-betul merenungkan. Ya, merenungkan orang-orang yang susah, orang-orang yang di bawah kita kenikmatan duniawinya, kita renungkan itu. Nomor dua, dengan bergaul. Ya, mendatangi orang-orang yang lagi dalam keadaan susah, orang-orang yang dalam keadaan sakit. Makanya kita diperintahkan,
ya untuk menjenguk orang yang sakit. Tentunya kan yang sehat nih yang menjenguk orang yang sakit. Diperintahkan menjenguk orang yang sakit. Diperintahkan kita untuk bergaul bersama orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan, ya, agar kita apa? Punya empati. Ya, kita punya empati, kemudian kita menjadi seorang yang tidak sombong, seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa cara agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini, ya, kita semua bisa menjadi manusia yang lebih pandai untuk bersyukur dan menyadari nikmat Allah pada diri kita. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan perhatiannya. Semoga berkah untuk semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.